ada jalan yang nah itu ada kuning-kuningnya juga, ada pegangannya. Coba minimal ini di depan kantor kami mungkin semua bisa mengevaluasi yang ada di OPD masing-masing. Apa sudah standar seperti ini atau mungkin masih jauh dari ini? Dan terkait Sapras ini kami memang tidak harus duit di kami, Bu. Jadi kadang-kadang saya itu kalau sudah ngoyok minta duit ora diwehi, ya saya sebagai penerima manfaat. Saya posisikan saya sebagai KPM, Bu Mai. Anggap saya sebagai penerima manfaat, sing orang duit, sing penting piye carane saya bisa menikmati apa yang dibangun oleh PU. Kadang saya seperti itu. Kalau saya menginginkan sesuatu Sapras yang ada nilai duitnya dan saya tidak dikasih duit. Jadi udah saya penerima manfaat saja, saya terima kunci saja. Silakan PU yang bangun. Karena mungkin ada something apa di situ. Seperti itu kalau terkait dengan Sapras. Nah, kalau melihat dari jenengan tadi, pelayanan kami juga sesuai bidang, Bu. Jadi kalau cerita Linjamsos itu terkait untuk perlindungan jadi Linjamsos. Kalau sudah cerita ODGJ, cerita anak terlantar, cerita rehab-rehab, ya tetap di Rehabsos. Jadi tetap, Bu, di dua bidang yang berbeda layanannya. Nah, mungkin yang saya rekomendasikan apa-apa yang dokumen yang jenengan cukupi kemarin, mungkin ada item form-form yang menjadi kekurangan yang dianggap oleh tim Pan RB masih menjadi kekurangan. Jadi itu mungkin nanti bisa di-cross dengan staf kami yang mencukupi dokumen-dokumen. Gitu Bu Mei, itu rekom saya. Nanti bisa saya kasih CP-nya, kebetulan staf kami yang menangani, nanti coba bisa di-cross. Punya kami kirim ke jenengan, coba detailnya yang punya jenengan seperti apa. Opo mungkin itu tadi ada item form atau dari form yang diberikan ke Pan RB itu ada kekurangan. Mungkin seperti itu. Sepakat seperti itu, Bu Mai? Kira-kira? Ya Bu, insya Allah. Kalau melihat Jadi, dari kalau melihat ya. dari ini Bu, gambar-gambar penampilan dari Dinas Sosial jenengan, luar Ya. biasa Bu gedungnya Bu. Beda dengan Dinas Kota Kediri. itu itu jujur kami juga sebenarnya rehab bangunan lama. Cuman kita memang standar untuk ramah disabilitasnya yang kita pegang. Jadi untuk ramah disabilitas kita pegang, setelah itu untuk menghadapi penilaian-penilaian itu apa yang menjadi item-item komponen yang harus kita adakan, Bu. Harus kita adakan. Itu Iya, memang ya kudu. Makanya balik lagi Bu Herwin balik lagi ke iya, iya, komitmen iya. kemauan. Monggo. Ini saya contoh kecil yang ada di SOS. Gitu ya Bu Mai. Kalau untuk Iya. dokumen karena podo gak ngerti nih kira-kira. Nah, coba dokumen kayak opo nanti bisa disandingkan dokumen saya kayak apa jadi bisa di cross kurangannya ada kolom ini mungkin terkait dengan pembuatan SK terkait dengan maklumat ada kurang Iya, seperti iya. ini Betul nah Bu, gitu ya betul Bu ya. Mei Iya Bu. gitu nggih Nggih, terima nggih kasih Bu penjelasannya. nggih Bu, mungkin nggih nggih ini masukan bagi organisasi Bu. Mungkin kita bisa melihat ke sana Bu secara langsung Oke. oh apa-apa iya gitu Bu. itu Bu Herwin ayo siap menerima Kita Siap, dibayang siap siap. sama Bu menerima Arwin kata Bu. Oke, terima kasih itu dari ya saya Bu. Moga-moga kita bisa bertemu di nggih sana, bisa melihat nggih secara langsung seperti apa dinas sosialnya. nggih Mungkin kita akan bisa eh, mengadopsi inovasi-inovasi Bu, inovasi-inovasi nggih apa yang ada di sana. betul Terima kasih nggih Bu. Assalamualaikum nggih Bu Mai. warahmatullahi Salam Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya warahmatullahi yakin Bu wabarakatuh. Herwin yang hadir di ruangan itu insya Allah 100% sepakat kalau diajak ke Banyuwangi, Bu Iya, Herwin. Bu. Sudah hajar Januari, monggo. Insya Allah. Silakan. Ada yang Nggih. lain? Insya Allah Ibu. Mudah-mudahan kita bisa sampai sana nanti. Amin. Amin, amin. Ada lagi selain 3 ini yang belum sempat dievaluasi, mungkin ada pertanyaan, kan masih deg-degan ya, nanti kira-kira nyiapkannya seberapa banyak. Mumpung Terima masih kasih. jauh, banyak persiapan yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Bu, terima kasih
yang sampai saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinsos Kabupaten Banyuwangi, Bu. Di sini, Bu, ini saya kebetulan dari Dinas Perhubungan Kota Kediri. Ini bagi saya itu P3, PKE, P3 ya, Bu ya. PKPPP. Nah, itu satu hal yang baru bagi kami sebetulnya. Karena kalau mendasar suatu ruang lingkup, kita tentunya memiliki suatu pedoman yang sama. Karena itu menjadi suatu acuan yang mengacu pada suatu keputusan atau ketetapan dari Menpan. Yang saya tanyakan ini, Bu, karena lingkup kita itu berbasis layanan umum. Layanan umum tadi ada yang sifatnya sarana pendukung, ada layanan umum yang bersifatnya berbasis retribusi. Itu sama-sama bentuk layanan. Kalau nanti kita tampilkan terkait mengenai layanan apa yang kita tampilkan, tentunya kita akan memilih suatu layanan yang menjadi kebutuhan publik. Kebutuhan publik itu dalam hal ini, kalau di sub itu memang produk umumnya itu secara transportasi massal, kita memiliki produk yang sifatnya masih gratis. Itu pun sifatnya masih rintisan. Nggak bisa dipegang menjadi nanti adanya suatu moda transportasi atau yang lainnya, kita masih bersinergi terkait mengenai pelaksanaan transportasi di wilayah perkotaan. Tapi yang paling utama kita itu memiliki dua jenis suatu hal layanan. Satu layanan yang berbasis terkait mengenai uji kendaraan. Satu lagi layanan yang berbasis mengenai parkir kendaraan. Jadi di sana itu kalau saya mengacu itu tadi, yang kita tampilkan mungkin kepada pimpinan setelah saya selesai rapat ini, Bu Hermit, Pak Arif, tentunya saya akan memilih suatu layanan yang berbasis uji kendaraan. Karena sifatnya itu kan menyangkut terkait mengenai layak jalannya juga, keselamatannya juga. Kalau kita dalam hal ini membeli pelayanan yang buruk, tentunya itu akan berakibat buruk juga untuk masyarakat. Kalau kita untuk memilih layanan bus sekolah, kalau saya mengindikasinya terkait seperti tadi, masih belum masuk, karena kita itu masih sifatnya layanan penunjang, sana penunjang. Sementara itu aja, Bu Hermin. Oke, nggih. Ya, terima kasih, Bu. Nggih. Kalau cerita dimanapun instansi yang ada produk layanan, tentunya kita hanya pengen mewujudkan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat kita. Itu poin yang harus kita pegang. Kalau cerita di sub, ada layanan pengujian kendaraan bermotor. Ya monggo, yang selama ini mungkin dalam tanda kutip, kalau orang masuk ke pengujian, itu banyak calo. Itu kan Pak? Banyak calo. Banyak uang siluman di situ. Mohon maaf, almarhum suami saya juga di pengujian Pak. Jadi kalau sudah ada kecelakaan kendaraan itu pasti dia akan ngecek sing tanda tangan aku apa tutu ya gitu. Jadi karena tanggung jawab seorang penguji di situ. Jadi menurut saya betul Pak jenengan nanti sepulang dari forum ini mungkin bisa mewujudkan terkait dengan ya kalau saran saya sih semua layanan yang ada di Disub Pak. Tidak hanya PKB, tidak hanya pengujian kendaraan, parkir pun juga bisa. Di situ harus dicek SP-nya seperti apa, standar layanannya. Oh, saiki nek cerita pengujian kendaraan, berarti harus jelas transparan. Apa harus nginep sih surat uji itu? Kan gitu. Jangan kakean yang di 86, Pak, kan itu. Nanti menyebabkan banyak kecelakaan. Misalkan ada lampu, apalagi lampu. Lampu yang standarnya harusnya mundur itu kan warna putih ya. Kadang-kadang mundur itu warnanya nggak putih. Nah, seperti itu kan membahayakan orang lain atau pengeremannya dan lain sebagainya yang menjadi komponennya pengujian lah. Itu harus betul-betul ditaati dan ditransparankan kepada semua pengguna layanan termasuk biayanya. Itu karena jangan masuk mungkin ke retribusi dan masuk ke PAD kan itu untuk pengujian. Silakan tetap ditetapkan SP-nya seperti apa. Di parkir misalkan, juga ditetapkan di bidang darat, mungkin di sub, di bidang darat, cerita parkir. Berarti bagaimana SDM seorang tukang parkir? Bagaimana untuk biayanya? Kalau yang sudah di situ ada kertas, apa yang parkir yang di
yang sudah dibolong-bolongnya apa Bu Herwi?